sendiri juga merasa tidak merupakan teladan. Ya, saya tidak korupsi, bukan untuk menjadi lain daripada yang lain. Tapi memang seharusnya begitu. Bukan saya punya, ya saya tidak akan ambil menjadi saya punya. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah kepada Pak Putra. Pak Putra, kalau boleh tahu seberapa dekat sih Bapak mengenal Bapak Medelu, dan kalau nggak salah Bapak langsung ya berhubungan langsung rekan sekerja dengan Pak Medelu. Boleh cerita Pak? Saya lagi deg-degan ini. Kalau Pak Sidarto biasa acara begini, saya belum biasa. Saya lebih deg-degan Pak. Tepuk tangan dulu. Saya mengenal Pak Medelu sejak membuat skripsi, mau menyelesaikan studi doktoral tahun 76. Skripsi mengenai lalu lintas. Ada 6 orang bikin skripsi, pembimbing materinya ternyata Direktur Lalu Lintas langsung, Pak Medelu. Ya, beliau memeriksa skripsi kami dengan teliti sekali, dicek, dites, dan lain-lainnya. Rupanya saya termasuk yang dinilai lumayan, sehingga ditarik menjadi staf beliau. Jadi kalau tadi diceritakan bahwa polisi lalu lintas pada tahun itu sedang membangun markas komandonya, sedang membangun kompleks untuk perumahan dan lain-lainnya, hasil dari pengembangan administrasi kendaraan bermotor melalui BPKB, maka saya termasuk yang menikmati kepemimpinan Pak Medelu mengelola administrasi kendaraan bermotor pada waktu itu. Jadi melalui BPKB inilah beliau membangun, dan di situ saya menyimpulkan kepemimpinan Pak Medelu yang tadi disebutkan. Pertama, semangat kerja kerasnya, semangat juangnya, tidak pernah mengeluh, menghadapi berbagai permasalahan itu tegar sekali. Yang kedua, profesionalismenya. Jadi beliau belajar, mendiskusikan, dan memang beliau itu pendidikannya lalu lintas. Dan yang ketiga, rendah hatinya. Beliau menerima pandangan-pandangan. Beliau mau mendiskusikan berbagai hal dengan semua orang. Di lain pihak, mengenai kejujuran, disiplin. Nah, mengenai kejujuran ini, saya ingin menambah. Kalau tadi sudah dibahas bagaimana seorang Ursinus Medelu menghadapi situasi pada waktu itu, bahwa mengelola aset, mengelola keuangan, pada waktu itu belum ada aturannya. Sekarang aturan pendapatan negara bukan pajak itu luar biasa. Itu pun masih kebobolan-kebobolan. Pada waktu itu tidak ada aturan bagaimana mengelola keuangan. Ternyata beliau tidak ada yang menetes, tercecer kepada keluarganya. Luar biasa. Saya ingin mengklarifikasi ini karena ada memang suara-suara, mas iya gitu ya. Aset-aset yang bernilai miliar dan itu pada waktu itu, kalau sekarang sudah triliunan. Masa iya ada yang menetes kepada keluarganya? Ini benar gitu. Ya, bahwa beliau sudah pensiun, akhirnya sudah almarhum sekarang. Keluarganya saya tahu betul tidak dalam konsep seperti yang pernah dipikirkan oleh orang yang pakai kacamata hitam. Saya mengajak, mari kita lihat ini dengan kacamata yang bening. Sebab kalau pakai kacamata yang hitam, akan kelihatan abu-abu itu. Masa iya putih, abu-abu kok itu?
Karena pakai kacamata hitam. Mari kita lihat dengan kacamata bening, maka itu akan kelihatan putih. Pak Medelu itu putih. Ini yang saya ajak. Dan kemudian konsistensi beliau sebagai orang polisi lalu lintas, yang saya pernah menjadi komandan patroli jalan raya yang pertama, Kapusdik yang pertama, dan saya melihat kepemimpinan beliau. Lalu sesudah beliau pensiun pun masih tetap mengajar di PTIK tentang lalu lintas, selalu ikut seminar. Hal-hal ini di samping prestasi beliau menciptakan BPKB, tilang dan lain-lain itu, bagi saya pantaslah kalau Pak Medelu itu adalah bapak lalu lintas gitu. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya nggak kebayang ya kalau saya bikin lagu dan lagu itu meledak di pasaran, wah itu royaltinya luar biasa tuh. Ini Pak Medelu kalau seandainya mendapatkan royalti, saya yakin tuh rumahnya nggak cicil. Bener ya? Dan buat Pak Sidarto, apa Pak kesan Bapak tentang Pak Medelu? Saya baru datang dari Medan, ya, kampanye untuk gubernur saya ini ya. Risiko jadi anggota DPR itu begitu ya. Jokowi kampanye, Rike kampanye, sekarang di Medan juga kampanye. Kalau butuh MC nanti saya boleh Pak. Apa? Kalau butuh MC nanti saya. Silakan Pak. Saya setuju saat yang disampaikan oleh, saya baca buku ini selama saya di Medan. Saya setuju dengan pendapat Pak Widodo mengenai Pak Medelu. Setuju dengan pendapat Pak Putra mengenai Pak Medelu. Beliau sosok yang sangat jujur, sederhana, dan rendah hati. Yang generasi saya sudah sulit niru itu. Apalagi generasi sekarang ya. Minta maaf saya. Minta maaf. Saya 13 tahun di DPR. Sekarang lalu lintas uang itu sudah kita anggota G20. Kita negara terkaya nomor 17 di dunia sekarang ini. Jadi APBN kita ini, ya saya sering talk show dengan beliau ini ya, sekarang sudah mengalir kemana-mana ya, dan dijarah di mana-mana ya lah. Mengalir kemana-mana dan dijarah di mana-mana ya. Birokrasinya, apa itu, yudikasinya, aparat gakum ya lah. DPR-nya juga sama aja ya lah. Jadi saya 32 tahun di DPR ini saya deg-degan terus saja saya ini ya. Karena memang pekerjaan yang penuh dengan risiko. Semua jabatan penuh dengan risiko. Insya Allah kita akan jalani dengan sebaik-baiknya. Tapi begini, seorang Medelu adalah seorang pendeta yang berseragam. Tepuk tangan untuk beliau. Saya mendahului Ketua Umum tadi dengan pesawat Lion Air. Saya telepon Pak Hardi, ditolong oleh beliau ini. Itu tinggal satu seat untuk duluan karena saya bangga diundang untuk memberikan apresiasi kepada seorang Medelu. Seorang idealis, seorang pejuang. Dia lahir dalam era the power of idealism. Lahir zaman perjuangan. Banyak senior saya yang saya kenang sampai sekarang. Pak Hugeng, Pak Cipto Yudho, Pak Widodo Budidarmo, Pak Medelu, beliau lahir dari zaman perjuangan. Rumahnya cuma satu itu aja sudahlah. Ya, Pak Cipto di Jalan Cirebon, Pak Hugeng di Depok sekarang. The only house. Pak Widodo di Hang Tua, VB, bukan beli beliau, VB, Pak Widodo ini. Dari Pak Sadikin, saya tahu persis ya. Bagaimana cara bicaranya sederhana Pak Medelu ya, hidupnya sederhana, semuanya memang serba sederhana. Ini yang betul-betul kita ingin impikan, banyak polisi yang lahir seperti beliau. Amin. Yes. Betul. Jadi sekarang ini
kalau dulu the power of idealism, sekarang ini terus terang saya harus bicara, sekaranglah the power of money. Kekuatan duit sekarang ini, ya. Betul. Pak Adrianus itu sering talk show dengan saya di televisi, ya, setuju ya? Setuju sekali ya. Sering kritik polisi juga ya. Saya ini kalau di DPR polisi dikritik ini, waduh, saya gatal telinga saya sampai ya. Masih ada yang aktif dari sini sekarang? Masih banyak. Kita ini udah pensiun 22 tahun saya ini ya. Pak Putra berapa tahun pensiun? 19 tahun. 19 ya. Pak Widodo sudah pensiun 35 tahun mungkin. Beliau sekarang 85 ya. Inilah yang kita ingin impikan, lahirnya polisi-polisi idealis seperti seorang Medelu. Saya setuju beliau adalah seorang bapak lalu lintas, ya. BPKB adalah beliau, tilang beliau, patroli jalan raya beliau. Betul. Coba tadi belum ada satu pembukuan yang seperti sekarang, di mana dana-dana non budgeter itu bisa dilola dengan tertutup, tapi semua dibelikan tanah di MT Haryono. Harganya Rp275 per meter. Sekarang itu per meter 35 juta. Wah, saya hafal harga ya. Ini karena sudah bergaul dengan anak-anak yang lebih canggih ya, jadi harus hafal. Harga tanah apa harus hafal sekarang ini. Itulah. Saya harapkan penerus-penerus daripada generasi idealisme ini. Pak Hardi masih muda ya. Ayahnya dulu sama-sama saya tugas di istana ya. Ini dulu ayahnya juga polisi petarung dia ini ya. Pak Hardi satu hari juga jadi Kapolri kan. Wow. Harus mimpi ke sana ya enggak? Tolong lahirkan, kembalikan polisi-polisi ini kembali ke zaman the power of idealism. Sudah cukup kita dengar bagaimana kritik polisi ini hari-hari kita dengar. Saya udah tua, tapi telinga saya sampai gatal kalau bicara mengenai polisi itu. Harapan pada yang muda-muda ini untuk, wah ini udah mulai capek ini ya. Udah, saya cukupkan dulu ya, karena biasanya kampanye ini ya, jadi ya udah ya. Oh, luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Aduh, saya muter sedikit. Ya itu dulu, kira-kira bisa nggak sih diaplikasikan sikap dan idealis seperti Pak Medelu? Dan kayaknya Profesor Adrianus harus jawab. Kira-kira bisa nggak deh? Saya pesimis. Rada pesimis ya? Apa? Tentu saya tidak mau bicara soal Pak Medelunya, karena ya ketika beliau aktif saya belum lahir gitu ya. Jadi sedikit baca buku. Ya, hanya baca buku aja gitu ya. Nah dari buku ini lalu saya menyadari konteks di mana beliau bertugas, dan dari situ lalu kemudian saya sampai pada kesimpulan berbeda dengan bapak-bapak sekalian. Saya mengajak Anda kalau sudah punya bukunya, lihatlah di halaman 39 ya. Nanti ya kalau sudah dibagikan ya. Begini, suatu saat Pak Medelu diajak untuk mengikuti pertemuan yang diadakan oleh seorang anggota tim sukses dari salah satu calon Kapolri. Tim sukses. Masa itu setiap calon Kapolri harus berkampanye. Kampanye, ya kan? Jadi mereka perlu menyiapkan tim sukses. Ursinus menolak untuk hadir. Menurutnya itu tidak tepat, terlepas ia setuju atau tidak dengan calon Kapolri yang bersangkutan. Mungkin sikapnya itu dianggap tidak bersahabat. Ketika itu sang calon Kapolri tersebut terpilih menjadi Kapolri, maka anggota tim sukses tersebut diangkat menjadi asisten personal dia. Jadi karena dia tim sukses dan calonnya jadi, maka dia diangkat menjadi asisten personal dia. Bukan karena soal kualifikasi, tapi karena dia menjadi anggota tim sukses, ya kan? Beberapa bulan kemudian Ursinus dipanggil ke ruang asisten personal dia yang mengatakan bahwa Ursinus akan dipindahkan ke bagian logistik di Jawa Barat. Surat keputusannya tinggal ditandatangani oleh Pangkat. Katanya, darah saya terkesiap. Bagaimana bisa? Saya baru saja kembali dari Northwestern University untuk mempelajari manajemen lalu lintas dan sudah mempunyai banyak konsep untuk mengajukan Polantas. Maka kok kemudian saya dipindahkan ke bagian logistik? Bapak Ibu sekalian, ternyata
saya sebagai pengamat nih, kalau kemudian setiap kali ada pemilihan Kapolri dan Polri terbelah, ternyata riwayatnya sudah dimulai pada tahun 60-an. Ketika ada yang namanya gerbong, Kapolri A membawa gerbong, ketika Kapolri B turun, gerbongnya jatuh lagi. Maka sudah dimulai pada tahun 64. Ketika ada anggota-anggota yang merasa dibuang, ternyata sudah dimulai pada tahun 64. Ketika ada anggota yang merasa bahwa dia punya skill tertentu dan kemudian ditempatkan pada bidang yang bukan tempatnya, sudah dimulai tahun 64. Di manakah tahun itu? Adalah tahun di mana Anda bertugas, Bapak-Bapak sekalian. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang sudah 30 tahun berjalan di Polri, lalu dengan mudah digantikan, Bapak-Ibu sekalian. Kalau saya tahu begini, saya nyesel jadi komisioner nih, gitu ya. Karena tadi udah berurat belakang, gitu ya. Jadi, tapi terlepas dari itu saya menjadi tetap optimis lah, bahwa kita perlu medulu-medulu yang lain. Ya, saya menghitung misalnya kata-kata mengenai bersih, anti korupsi, itu ada sekitar 30 kali diucapkan di buku ini, gitu ya. Tentu ada message dari penulisnya bahwa semoga para pembaca, terutama para polisi muda itu agak malu-malu sedikit, gitu ya. Dan setelah malu lalu berubah. Moga-moga demikian. Terima kasih. Tepuk tangan. Iya benar. Yang kami hormati Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Widodo Budi Darmo, yang kami hormati Bapak Putra Astaman, Bapak Sidarto, para sesepuh Polri dan TNI, beserta Ibu yang hadir pada sore hari ini, Bapak Asrena Kapolri, Profesor Adrianus, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Kapolri yang sedianya akan hadir langsung pada sore hari ini, tapi karena seluruh Menteri Kabinet, termasuk Panglima TNI dan Kapolri harus sore ini meluncur ke Cianjur, Cipanas untuk bergabung dengan Bapak Presiden untuk mengikuti kegiatan sampai dengan hari Selasa malam. Diperintahkan kepada kami untuk bisa menyampaikan sambutan. Namun izinkan kami sebelum menyampaikan sambutan, menyampaikan beberapa hal, Pak. Yang pertama, kami ingin memberikan kesan bagaimana Bapak Medlu, yang juga merupakan dosen kami di PT IKA, setelah melihat lintasan sejarah secara highlight yang disampaikan tadi oleh pembawa acara, juga dilihatkan dalam film dokumenter tadi, dengan testimoni-testimoninya, tidak ada sedikit pun keraguan, Pak, generasi penerus kami, dan teman-teman adik-adik semua di belakang itu, untuk melihat sosok seorang Medlu menjadi sosok yang teladan buat kami semuanya. Yang kedua, Pak, Bapak Ibu dan sekalian, begitu dengar Pak Sidarto dan Pak Bang Adrianus bicara itu, adrenalin saya naik, Pak. Kalau di lapangan Senayan saya langsung buka sepatu, ganti sepatu, langsung lari, Pak, saya. Itu menyalurkan adrenalin ini. Ada rasa optimis, ada rasa pesimis. Tapi untuk menjawab itu semua, saya berpikir pribadi, masih banyak figur-figur Polri yang punya otoritas, integritas. Dan itu juga salah satu contohnya Bapak Widodo Budi Darmo. Saya masih kecil, lupa saya tahun berapa, saya baca berita bahwa putra dari seorang Widodo Budi Darmo yang menjadi Kapolda Metro Jaya pada saat itu, dengan tidak sengaja meletuskan senjatanya. Sehingga kalau nggak salah, meninggal dunia, Pak, ya, drivernya. Tapi apa yang dikerjakan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya pada saat itu? Langsung memproses putranya untuk menjalani hukuman. Karena integritas itulah beliau menjadi Kapolri, mungkin pemikirannya. Kami melihat figur-figur itu, kalau kita sudah pesimis, berarti kita sudah kalah sebelum bertarung. Begitu, Bang Adrianus. Jadi saya pikir masih banyak sosok Polri yang merupakan teladan yang mampu menunjukkan integritasnya. Mudah-mudahan. Kalau kita lihat daripada motonya lalu lintas kan jelas. Memang kami belum sempurna, tapi kami terus berusaha. Itu lalu lintas yang saya pinjam dari Pak Asrena Kapolri, Pak Sulistyo Ishak. Tapi ingin menunjukkan bahwa kalau tadi didengarkan terus Pak Adrianus, ada keraguan dari adik-adik saya di PT IKA itu kemarin. Bagaimana kok seperti ini? Saya pikir semua institusi akan seperti itu. Ada kelompok-kelompok, tapi masih ada figur-figur profesional dari masing-masing Polri itu yang punya integritas, yang tidak berpihak sana sini, tapi dia lurus menjalankan profesionalisme dengan baik. Dan itu saya yakin adik-adik PT IKA bisa belajar dari salah satu contohnya Pak Medlu ini, Pak Widodo Budi Darmo, Pak Kunarto dan sebagainya. Ini figur-figur yang menjadi teladan buat kita semua, dan saya yakin masih banyak untuk ke depan.